Shalom Bapak Ibu Saudara. Kita meneruskan studi kita masih di kitab 2 Tawarik. Dan kita kali ini ambil tema mengenai Rehabeam, Raja Salomo, yang pada zamannya terjadi pemberontakan dari 10 suku ya terhadap dinasti Daud. Yang kita sudah lihat itu disebabkan Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, dan Tuhan mendisiplin dinasti Daud ini dengan cara merobek kerajaan itu, memberikan 10 suku kepada Jerobeam bin Nebat, itu dari suku Efraim, dan sebelah utara, tapi sebelah selatannya Rehabeam itu anak Salomo. Dia masih mendapatkan suku Benyamin yang ikut ya dengan dia. Jadi ada 2 suku, Rehabeam itu Yehuda dan Benyamin. Tapi juga para imam atau suku Lewi lah dari seluruh daerah Israel itu datang kepada Rehabeam karena Jerobeam membuat ibadah yang baru dengan 2 anak lembu itu yang ditaruh satu di kota Dan, satu di kota Betel. Jerobeam itu bikin hari raya yang baru, mentahbiskan imam-imam yang baru yang bukan suku Lewi ya. Malah dia melarang itu suku Lewi. Jadi seluruh suku Lewi datang ke Yehuda untuk melayani di sana kan. Tapi juga bukan cuma suku Lewi, seluruh yang dari 10 suku itu yang orang-orang yang hatinya digerakkan Tuhan atau yang mau setia lah kepada Yahweh dan mau beribadah kepada Yahweh itu datang ke Rehabeam ya. Jadi kerajaan Rehabeam ini menjadi kuat dia karena seluruh suku Lewi sudah kumpul di Yerusalem dan Benyamin ya, dan juga sebagian suku-suku yang atau orang-orang yang mau datang beribadah kepada Yahweh di bait suci ya, dia datang juga ya. Nah, Rehabeam ini mencoba memang merebut itu, kalau sudah lihat di 2 Tawarik pasal yang ke 11 ya. Rehabeam mencoba untuk merebut mengumpulkan di sini ada 180.000 teruna yang sanggup berperang. Dia mau memerangi Jerobeam 10 suku Israel itu untuk merebut kembali ya kerajaan yang 10 suku yang memberontak ini. Tapi di situ seorang Nabi Shemaya namanya, dia kasih nasihat kepada Rehabeam, jangan ya, karena perubahan ini datangnya dari Tuhan. Karena memang Tuhan sudah berbicara kepada Ahia, seorang nabi dari Silo daerah Efraim itu, bahwa karena Salomo jatuh dalam penyembahan berhala, maka 10 suku diserahkan kepada Jerobeam. Jadi untunglah ya Rehabeam mendengarkan firman Tuhan ya dari Shemaya ini, dan mereka nggak jadi berperang ya. Akhirnya mereka yang merelakan lah ya, sudah pecah ya. Satu yang disebut kerajaan Israel itu kerajaan utara dipimpin oleh Jerobeam 10 suku. Kemudian yang di sini kerajaan Yehuda atau kerajaan selatan ya yang dipimpin oleh dinasti Daud. Jadi anak-anak Daud kandung itulah yang ini. Tapi akhirnya yang di sini yang sebelah utara tuh jatuh ke tangan Raja Asyur, dibuang ya tahun 722 sebelum Masehi, dan kemudian 140 tahun kurang lebih kemudian tahun 586 sebelum Masehi itu kerajaan Yehuda juga dibuangnya, tapi ke Babel ya. Dan itu raja terakhir itu Sedekia itu namanya ya, raja itu zaman Nabi Yeremia. Nah, kita melihat ya memang pada akhirnya ya ketidaksetiaan juga ini ya, makanya saya mau bicara tema ini adalah sebenarnya temanya kesetiaan. Rehabeam juga begitu. 3 tahun pertama pemerintahannya setelah dia memperkuat kota-kota juga, suku Lewi pada datang kepadanya, dan ya dia memperkuat diri lah. Setelah kokohan dia meninggalkan Tuhan. Kalau dulu kita lihat ini, kenapa ya orang kalau udah kuat ya begitu. Ini nanti kita lihat. Coba dulu kita lihat ya.
Pasal 12 ayat 1. Rehabeam beserta seluruh Israel meninggalkan hukum Tuhan ketika kerajaannya menjadi kokoh dan kekuasaannya menjadi teguh. Nah, ini dia. Ya, jadi Rehabeam hanya 3 tahun dia ikut Tuhan. Sungguh-sungguh beribadah ya, mengikuti Daud dan Salomo juga kan. Salomo sebenarnya awal-awalnya juga kan dia beribadah juga kan. Tapi ya ujungnya itu aja, di ujung kehidupannya itu aja dia jatuh ke dalam penyembahan berhala karena istri-istrinya itu. Rehabeam ini baru 3 tahun dia berkuasa, dia merasa kuat, kokoh kerajaannya, dia meninggalkan hukum Tuhan. Nah karena itu Tuhan disiplin lah, ya, didisiplin dengan datangnya itu Raja Mesir ini Sisak, ya, tahun kelima. Datang Raja Sisak, tapi sebelumnya Nabi Shemaya tegur juga, datang lagi kepada Rehabeam dan para pemimpin Yehuda. Ya, dikatakan kamu telah meninggalkan aku, oleh sebab itu aku pun meninggalkan kamu juga ke dalam kuasa Sisak Raja Mesir. Tapi untungnya Rehabeam itu merendahkan diri dengan pimpin Israel, bertobat, ya dia bilang Tuhanlah yang benar. Akhirnya tidaklah dihancurkan seluruh kerajaan Yehuda itu oleh Sisak, ya. Karena dikatakan di sini juga sebenarnya masih banyak lagi ya hal-hal yang baik ya di Yehuda. Pasal 12 ayat 12 bagian terakhir itu lagi pula masih terdapat hal-hal yang baik di Yehuda. Jadi Tuhan tidak hancurkan Yehuda lewat Sisak Raja Mesir, tapi nanti ya ratusan tahun kemudian baru oleh Raja Babel itu Nebukadnezar tahun 586 tadi kan. Nah, jadi yang kita mau pelajari di sini adalah mengenai kesetiaan ini ya. Akhirnya kan jatuh-jatuhnya kan masalah kesetiaan ini kan. Ya, Saul juga begitu. 2 tahun pertama pemerintahannya itu bagus. Saul udah diurapi, dijadikan hatinya lain. Dia melakukan peperangan ke sana ke sini berhasil. Tapi ketika dia diminta oleh Samuel, tunggu dulu aku. Ya. Jangan tunggu aku baru perang sama Filistin, waktu itu kasusnya ya. Tapi Saul tidak sabar, dia tidak setia dengan jabatan raja, dia mempersembahkan korban, dia berperang. Nah, Samuel bilang engkau berbuat bodoh ya, tidak mendengarkan suara Tuhan ya. Dan setialah ya. Banyak ini yang tidak setia dalam perjanjian lama maupun perjanjian baru nih hamba-hamba Tuhan yang dibilang tidak setia, berbagai macam alasannya tidak setianya itu ya. Saya coba dulu aja langsung masuk ke dalam perjanjian baru nih, orang-orang yang tidak setia di dalam konteks perjanjian baru, biar kita bawa aja ke sini ya. Ke dalam konteks kita lah ya, tidak setia. Kita harus tahu dulu kesetiaan yang dibicarakan di dalam konteks perjanjian lama cerita kita Rehabeam itu bukan kesetiaan kepada pasangan atau keluarga atau teman atau begitu. Tapi kesetiaan kepada Tuhan, kepada hukum Tuhan, ya, kepada perjanjian Tuhan. Itu ya, kesetiaan itu yang kita sedang bicarakan saat ini. Ya, bukan berarti kita nggak boleh setia, jangan setia kepada ini, enggak juga. Ya, biasanya orang yang setia kepada Tuhan ya dia setia juga kepada secara horizontal pasangannya, tim pelayannya dan sebagainya. Coba dulu kita lihat dalam perjanjian baru ini. Pertama Yudas, tentunya Yudas lah yang kita beri contoh ya. Yudas ini juga seorang yang tidak setia. Awalnya ya dia ikut Tuhan juga ya, dia yang 12 orang itu dia ikut pelayanan, bahkan dia dipercayakan untuk pegang kas bendahara. Nah, dia ketidaksetiaan dia memang alasannya karena uang, karena dia dengan mudah dia menjual Yesus 30 keping perak ya. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, barangkali nggak cuma itu, nggak cuma karena uang ya. Memang Yudas suka mencuri-curi, emang sudah nggak beres lah ini orang ya, udah nggak beres. Tapi barangkali dia kecewa juga setelah mengikut Tuhan. Dia lihat karena gini, itu murid-murid itu berharap, pada umumnya semua itu berharap
Yesus menegakkan kerajaan jasmani. Sama seperti pengharapan orang Farisi ahli Taurat, bahwa kalau Mesias datang, itu ada 3 setidaknya. Bangun bait suci jasmani, melawan tentara-tentara jasmani, mengusir tentara Israel, tentara Roma pada waktu itu. Kemudian menjadi juru damai lah ya. Bisa mendamaikan dunia lah ya. Israel menjadi kepala ya, bangsa orang lain menjadi ekor. Barangkali murid-murid itu juga berharap begitu. Ya, mereka mengikut Yesus dengan harapan ya, nyatanya mereka kadang berebut siapa yang terbesar di antara kita ya. Ribut gitu. Ya itu kan tandanya dia berharap jabatan kan. Ya. Jadi berharap kerajaan di muka bumi lah. Ya saya dapat jatah lah di situ gitu. Barangkali Yudas kecewa juga dia setelah dia makin hari ini kelihatannya Yesus tidak bahkan ketika orang banyak itu mau menjadikan Yesus raja kan dia mengelak. Ya, ketika habis peristiwa 5 roti yang ngasih makan itu. Jadi barangkali itu juga yang menyebabkan Yudas kecewa. Akhirnya menjual Yesus dia demi 30 keping perak ya, walaupun memang jelas ya emang udah nggak beres dengan uang. Itu satu Yudas ya. Intinya pokoknya tidak setia lah kepada Tuhan. Itu aja lah ya. Yang kedua, Markus. Ini tim Paulus waktu dengan Barnabas. Itu tahu kisah para Rasul 15. Paulus Barnabas diutus ya, Markus sebagai pembantunya ya, karena masih muda dia. Pelayananlah ya mereka. Kemudian ya barangkali Markus membayangkan pelayanan itu gampang atau ya tidak terlalu banyak tantangan atau bagaimana ya. Ternyata berjalan dengan Paulus Barnabas dari kota ke kota ya nggak selamanya dapat sambutan. Kadang-kadang kalau Paulus dalam pelayanannya biasa itu keluar masuk penjara. Orang dia juga bilang, saya ini sebagai tawanan roh, saya nggak tahu kalau masuk satu kota apakah saya. Tapi yang dia jelas dia penjara dan kesengsaraan menanti saya. Tapi aku nggak peduli, yang penting aku selesaikan tugasku. Nah, ini dia kesetiaan orang ini dari awal Pak Paulus sudah kelihatan bahwa dia seorang yang teguh dan setia terhadap Tuhan dan panggilannya itu tugasnya. Aku nggak peduli katanya. Kalau orang udah nggak peduli dengan nyawanya, pokoknya aku selesaikan tugasku. Makanya di akhir hidupnya Paulus bisa bilang, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, ya aku telah mencapai garis akhir, mengakhiri pertandingan yang baik, memelihara iman. Ini orang setia nih, ya Yesus tentu setia juga ya, dia tetelesta di kayu salib, dia bilang it is finished, semua selesai, semua tugas yang dari Bapa itu untuk menggenapi seluruh perjanjian lama itu dituntaskan di kayu salib, selesai ya. Markus tidak setia dia tinggalkan itu di daerah mana ya. Kalau dia di Pulau Siprus, dia jalan nyebrang itu masuk ke sana daerah Antioquia atau Frigia atau apa ya itu dia di situ lah Pak Markus pulang, nggak lagi ngikutin perjalanan misi yang pertama itu ya, kan dia pendek itu. Kalau dari Antioquia tuh kayaknya cuman muter sedikit gitu terus balik lagi. Di situ dia nggak ini. Makanya Paulus waktu perjalanan misi yang kedua setelah kisah para Rasul 15 itu, setelah sidang di Yerusalem, Paulus saja ngomong sama Barnabas, ayo kita jalan lagi yuk. Kita lihat saudara-saudara kita yang udah kita beritakan Injil, bagaimana keadaan mereka. Terus Barnabas, karena ini kemenakannya, ini ada saudara, keponakan kali ya. Ada saudara, ada hubungan darah lah antara Markus dengan Barnabas. Jadi Barnabas ingin bawa Markus. Wah, Paulus waktu tegas, wah nggak bisa. Kalau orang udah nggak setia, ya kepada Tuhan dan kepada kita juga sebagai tim, tugas pelayanannya nggak setia, dia nggak bisa, nggak bagus, katanya, kalau bawa dia. Tapi karena Barnabas barangkali ya, karena dia ini ada hubungan darah itu ya, akhirnya terjadi perselisihan. Paulus Barnabas jadi pisah itu gara-gara soal kesetiaan si Markus ini. Barnabas bawa Markus pergi ke Siprus ya, melayani dia. Tapi nggak dicatat lagi dalam kisah para Rasul, pelayanan Barnabas itu nggak dicatat. Atau dengan kata lain sebenarnya nggak bisa dijadikan contoh. Tapi Paulus dengan Silas dia melayani bersama-sama sampai pelayanan Paulus sampai kisah para Rasul 28 terakhir juga itu masih dicatat. Bisa dijadikan contoh lah pelayanannya.
Ini masalah kesetiaan. Markus itu nggak setia dia. Paulus, dalam hal ini Paulus benar. Ya, karena waktu Paulus mau pergi, dia ditumpangi tangan oleh saudara-saudara di sana, jemaatnya di Antioquia itu. Lebih mendukung Paulus lah dalam konflik antara Paulus Barnabas yang kasus Markus. Jadi kesetiaan itu penting. Jadi benar lah ya Paulus ini ya, dia tetap setia. Ketiga, Demas. Ini Demas timnya Paulus, ya. Ada ayatnya di sini bilang Demas telah meninggalkan aku dan mencintai dunia ini. Yaitu di bagian terakhir Timotius itu. Timotius atau ya satu ada sudah Timotius itu. Jadi Demas dikatakan tidak setia karena mencintai dunia ini lagi. Ya, dunia yang dimaksud Paulus barangkali ya tentu barangkali kesenangannya di sana, atau barangkali ya harta bendanya atau apanya lah. Ya, dunia yang dimaksud Paulus itu pokoknya dia dikatakan mencintai dunia ini lagi. Ya. Karena kesenangan lah kalau Demas itu ya bisa dibilang. Dia nggak setia. Timnya Paulus itu nggak gampang loh ya. Menjadi satu tim dengan rasul yang dahsyat dipakai di zaman itu. Timotius, Lukas, apalagi Titus, semuanya. Enggak, itu orang-orang yang enggak sembarangan ya. Jadi Demas ini juga bukan orang yang enggak benar begitu terus ikut-ikut Paulus, nggak bisa. Nggak bisa. Nah, jadi Demas itu seorang yang sungguh-sungguh lah, hanya nggak setia dia di ujungnya itu. Ya, di ujungnya Demas meninggalkan Paulus. Kemudian yang keempat, orang-orang yang di Asia kecil ini yang Paulus bilang salah satu pemimpinnya Figelus Hermogenes. Coba dulu kita baca ya. 2 Timotius 1 ayat 15 ya. Ini ayat 15, saya bacain ini. Engkau tahu bahwa semua mereka yang di daerah Asia kecil berpaling daripadaku, termasuk Figelus dan Hermogenes. Ini pasti 2 orang pemimpin ya, yang disebut Paulus di sini. Dan memang dikatakan di sini semua mereka yang di Asia kecil. Di Asia kecil itu ada 7 gereja yang dikirimin oleh Rasul Yohanes. Apa itu gerejanya? Efesus, Smyrna, Pergamus, Thyatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ada 7 gereja. Itu Asia kecil semua yang sekarang negara Turki sekarang tuh. Sekarang mayoritas Islam, bukan mayoritas, kata ada teman bilang nggak ada lagi satupun gedung gereja di situ. Seluruh Asia kecil itu di akhir kehidupan Paulus itu sudah meninggalkan Paulus, tidak setia. Karena kalau meninggalkan Paulus itu artinya ya sudah meninggalkan Tuhan. Nggak mungkin orang nggak ninggalin Tuhan, karena Paulus kan setia dengan Tuhan. Nah kalau orang ninggalin Paulus ya itu sama aja dia tidak setia kepada Tuhan. Ya, ini seluruh Asia itu nggak palang tanggung loh itu 7 gereja itu. Itu memang 7 gereja yang jatuh. 7 gereja yang dikirim Rasul Yohanes jatuh karena 3 ajaran sesat ini, Izebel, Biliam, Nikolaus. Ya, semuanya pergi meninggalkan Paulus, tidak setia lah ya. Padahal ini gereja ini yang salah satu Efesus itu kan. Itulah Paulus ngomong kepada para penatua di Efesus, bicaranya di Miletus. Waktu Paulus sebelum suratnya ditulis, sebelum waktu Paulus mau masuk ke Yerusalem, dia mampir di Miletus. Bicara dengan para penatua ya gereja di Efesus, Asia kecil itu ya Efesus. Udah diperingati sama Paulus sudah di situ. Diperingatinya begini. Aku tahu katanya Kisah para Rasul 20 itu ya. Aku tahu bahwa setelah aku pergi, karena setelah dia ke Yerusalem itu kan dia ditangkap di Yerusalem, masuk penjaranya di Kaisaria itu dia 2 tahun. Setelah itu dia dibawa ke Roma. Dibawa ke Roma 2 tahun. Itu bukan menurut tradisi, bisa kita buktikan di Alkitab, dibawa Paulus keluar lagi dari situ. Bahkan melayani dia ke Kreta ya bersama dengan Titus. Ada gerakan-gerakan Paulus yang nggak dicatat di Kisah para Rasul itu. Kemudian dia ditangkap lagi yang kedua kali.
ya, zaman Nero itu. Nah, disitulah dia mati martir. Nah, di waktu dia ditangkap kedua kali itulah dia nulis surat ini, 2 Timotius. Nah, disitulah dia bilang semua Asia udah ninggalin saya. Hanya berapa tahun tuh dari nasihat Paulus itu? Kalau kita hitung lah dia 2 tahun 4 tahun turun lah. Tahun 67 lah kurang lebih Paulus mati dari sana di Roma yang penjaraan kedua. Barangkali tahun 60-an. Tahun 60 barangkali waktu dia ngomong sama penatua di Efesus 6 tahun sebelumnya atau 5 tahun sebelumnya udah dinasihatin. Dari antara kalian pasti ya karena serigala ganas datang menyerang. Dari antara kalian ada beberapa orang dengan ajaran palsu tarik murid-murid kepada dirimu sendiri. Ya. Jadi kayak ingin terkemuka gitu loh. Kayak Diotrephes kalau yang di surat Yohanes itu Diotrephes. Surat 3 Yohanes ya. Diotrephes coba kita baca ya. 3 Yohanes itu. Ada seorang namanya Diotrephes ingin menjadi terkemuka. Itulah yang tidak setia dan menolak Rasul Yohanes. Bayangin loh saudara yang nolak Rasul Yohanes itu. Ini Rasul Yohanes di tahun ini tahun sekitar 90 atau 95 Masehi udah tinggal satu-satunya rasul. Udah gitu tua, dewasa, udah paling senior, udah apa. Itu ditolak sama si Diotrephes ini, bayangin. Karena dia ingin berkuasa begitu ya. Coba kita baca dulu. Yohanes ketiga. Ayat 9. Aku telah menulis kepada gereja, sebaliknya Diotrephes yang ingin menjadi terkemuka di antara mereka, dia tidak menerima kami. Ini tim Yohanes juga ya. Ini Yohanes dia di Pulau Patmos, jadi kadang dia mengutus tim pelayannya kepada gereja-gereja Asia kecil itu. Jadi intinya orang-orang di Asia kecil ini tidak setia karena ingin menjadi terkemuka lah. Nggak setia dia kepada pelayan Tuhan, ya termasuk akhirnya nggak setia kepada Tuhan. Ya. Nggak setia kepada Paulus, nggak setia kepada Yohanes, rasul-rasul yang udah dahsyat begitu, nggak setia. Karena ingin terkemuka, ingin jadi orang nomor 1 lah kira-kira. Ingin terkemuka, ya ini masalah otoritas yang nggak setia dia gara-gara itu. Karena banyak orang juga bilang gini, kalau engkau ingin tahu orang, kasih dia otoritas, kasih dia kekuasaan, nanti gimana dia? Ada juga kadang-kadang saya kan punya teman ya, sama-sama pelayanan dulu, sama-sama susah lah kita kan. Layanan bersama-sama, naik turun bis kemana-mana gitu ya. Setelah dia 15 tahun, 20 tahun saya nggak ketemu lagi karena ada urusan. Udah lain, karena dia sudah punya jabatan dalam kekristenan kan, sudah punya gaji, uang apa gampang sekali ya. Hanya karena itu. Inilah ketidaksetiaan itu. Ya. Jadi bagaimana ini? Apanya? Kesimpulannya ini ya. Kesimpulannya ini ya. Ya memang kesimpulan jelas itu bahwa dibutuhkan kasih karunia yang lain lah katakan untuk menjadi setia. Kalau saudara dan saya dipanggil Tuhan ya, karena pemenang itu makanya dipanggil, dipilih, ada satu lagi setia. Itu di Wahyu 17 itu ya dibilang kan. Kalau dipanggil itu satu hal lah ya. Dapat kasih karunia lah, orangnya dipanggil Tuhan. Kalau dari antara sekian banyak orang kita dipanggil kan itu kan kasih karunia, bukan karena kita lebih bagus dari orang lain. Kemudian dari antara yang dipanggil itu kita juga dipilih, itu pun kasih karunia juga lebih. Ya, nggak semua orang dipilih, ya, tandanya dari banyak yang dipanggil sedikit yang dipilih, itu berarti yang dipilih itu tidak semua dari yang antara yang dipanggil ini. Jadi yang dipilih mendapat kasih karunia lebih lagi daripada yang dipilih. Daripada yang dipanggil. Dipanggil dapat kasih karunia. Dipilih dapat lebih lagi kasih karunia. Tapi untuk menjadi setia itu perlu kasih karunia lagi. Iya. Karena segala sesuatu tergantung kasih karunia ya, jangan tergantung manusia ya. Jangan, saya paling nggak suka tuh kalau orang ngomong tergantung kamu.
tergantung saya. Bukan berarti kita nggak bertanggung jawab, ya. Kalau ada orang berbuat dosa, dia berbuat salah, apa semua, itu ya jelas tanggung jawab dia, ya. Misalnya Adam jatuh. Ini mau bicara dulu terus terang ini. Adam jatuh, tanggung jawab itu jelas Adam bertanggung jawab. Ya, kau melanggar firman Tuhan. Tapi kalau kita baca di surat Roma pasal 8, itu jelas kejatuhan Adam itu adalah rancangan daripada Bapa. Saudara jangan bingung ya. Kok Adam jatuh disuruh Bapa? Bukan, dirancang sebagai proses, bagian dari proses. Coba dulu kita baca Roma 8 ya, baik dalam ini sebentar ya, masih ada waktu kita. Roma 8 ayat 19 ini. 20 ya. Karena makhluk ciptaan telah ditundukkan kepada kesia-siaan bukan karena kehendaknya sendiri. Jadi makhluk yang jatuh dalam kesia-siaan itu adalah kejatuhan Adam itu, sehingga seluruh makhluk jatuh ke dalam alam kesia-siaan, alam maut. Itu bukan karena kehendaknya sendiri, tetapi karena kehendak Dia yang telah menundukkannya, tapi atas dasar pengharapan sebagai satu proses. Jadi kejatuhan Adam itu memang rancangan daripada Bapa sebagai proses manusia untuk menjadi serupa segambar dengan Dia. Tapi tetap Adam bertanggung jawab atas kejatuhannya itu. Nah ini ya. Jadi nggak tergantung Adam. Enggak, kalau Tuhan cegah dia itu, nggak ada seorang pun berbuat apa-apa kalau Tuhan, bahkan iblis pun nggak bisa buat apa-apa kalau Tuhan nggak kasih keputusan. Ya, segala sesuatu dari Dia, oleh Dia, kepada Dia. Segala sesuatu berasal dari Dia juga. Ya, segalanya nih kita ini ada, kita hidup, kita bergerak di dalam Dia. Kita nggak bisa berbuat apa-apa kalau nggak karena Dia. Jadi jangan bilang tergantung kita, jangan. Nggak ada itu istilah tergantung kita, tergantung Dia, itu yang benar. Ya, bukan tergantung kita. Karena burung jatuh pun ya, Alkitab bilang burung jatuh pun tidak ada yang terjadi di luar kehendak Bapa. Bayangkan kejadian burung jatuh itu kan nggak ada orang yang mau peduli. Itu kejadian sangat kecil sekali, sangat nggak ada artinya bagi kita. Tapi itu pun juga nggak akan terjadi kecuali Bapa di sorga menghendakinya, mengizinkannya atau menghendakinya. Jadi segala sesuatu kita hidup, kita ada, kita bergerak di dalam Dia. Jadi jangan dibilang tergantung kita, enggak. Kalau ada orang dipanggil, itu tergantung Tuhan. Kalau ada orang dipilih, itu tergantung Tuhan. Kalau ada orang setia, itu juga tergantung kasih karunia-Nya. Kalau enggak karena kasih karunia-Nya, kita nih orang bawaannya, bawa orang gak setia bawaannya. Ya setia kalau lagi susah kali ya. Enggak, bawaannya emang gak setia kok kita. Makanya Amsal juga sifat yang paling diinginkan dari manusia itu kesetiaan, karena memang itu nggak ada orang dari lahir udah setia. Lahirnya dalam dosa, begitu mau setia bagaimana? Jadi kalau ada orang setia, kalau saudara dan saya bisa setia nanti di akhir kehidupan kita, kayak Paulus, aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah memelihara iman, aku telah mencapai garis akhir, aku telah selesaikan tugas yang Tuhan berikan. Nah kalau kita bisa ngomong begitu, itu karena kasih karunia Tuhan. Tergantung kasih karunia. Semoga kita ini orang yang mendapatkan kasih karunia untuk setia. Bukan hanya untuk dipanggil ya, bukan hanya untuk pilih, tapi untuk setia pun kita butuh kasih karunia. Kita butuh kasih karunia. Ya, jangan bilang tergantung, karena Tuhan beri kehendak bebas. Apanya kehendak bebas? Nggak ada kehendak bebas, itu hanya konsep dari para filsuf. Selangkah lagi dia itu nolak Tuhan itu. Ya, kayak ini ada kan doktrin iblis jatuh, kehendak bebas. Nah, udahlah ngaut-ngaut. Itu udah ngomong banyak tentang itu ya. Oke lah, jadi kesimpulannya bagaimana? Mengenai Rehabeam ini? Simpulannya ya, semoga kita mendapat kasih karunia lah untuk menjadi setia kepada Tuhan sampai kepada akhirnya. Ya, sehingga kita bisa berbicara seperti Paulus lah, telah mencapai garis akhir ya. Teteleka ya, yang nggak sempurna. Lain yang Yesus bilang, kalau Yesus bilang tetelestai, completely complete, perfectly perfect, itu yang Yesus bilang, tetelestai. Tapi kalau Paulus pakai istilah Yunani,
Teteleka. Selesai juga, tapi tidak sempurna. Ya, tidak sama dengan Tetelestai. Puji Tuhan lah, ya, haleluya.